Kita lanjutkan dengan membahas modul bahasa Inggris untuk beberapa pertanyaan atau bagaimana cara menjawab untuk level 3 ini ya. Nah, baik. Saya akan coba share screen. Masih berkaitan dengan noun ya atau kata benda ya. Noun atau kata benda itu terbagi menjadi beberapa jenis ya di sini. Jadi kita masih membahas tentang nouns, kata benda. Kata benda itu ada beberapa jenis. Ada yang menunjukkan person, orang, kemudian place, menunjukkan tempat, kemudian ada yang menunjukkan animals, ya, hewan, kemudian menunjukkan things, sesuatu, ya, kemudian event, kejadian, kemudian ada yang menunjukkan dengan ideas, ya, tentang ide. Nah, ini semua adalah nouns, kata benda, ya. Kalau sekiranya suatu saat Anda diberikan soal seperti ini, soalnya misalkan, fill in the chart with your own examples of nouns. Jadi Anda diminta untuk fill in, mengisi in the chart. Chart itu berarti tabel ya. Ya, peta ini with your own example of noun, dengan contoh dari kata benda yang Anda buat sendiri ya. Contohnya misalkan Miss May ya. Anda diminta mengisi Mr. Fajar misalkan, atau Miss Lily, boleh. Itu menunjukkan nouns, person. Kemudian yang kedua, place, kata benda juga. Ada living room, ada kitchen, ada bathroom. Boleh Anda menuliskan di sini. Oke. Kemudian animals. Misalkan di rumah Anda punya kucing, Anda tulis di sini cat. Berarti cat itu apa, Pak? Cat itu adalah noun atau kata benda. Kemudian things, apalagi contohnya pen, kemudian book. Nah, itu noun, kata benda. Anda punya lipstick, lipstick, kata benda. Ya. Kemudian events, kegiatan. Ya. Di sini contohnya adalah Valentine Day. Ya. Kalau di Hong Kong apa? Chinese New Year. Ya, itu berarti kegiatan. Apalagi? Thanksgiving, kegiatan. Ideas, apa? Misalkan berkenaan love. Love itu noun, kata benda juga. Ya. Apalagi? Angry, ya, jealous. Nah, itu juga noun, kata benda. Oke. Itu kalau gampang ya, kalau Anda sekiranya diminta untuk mengisi soal seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan ada soal seperti ini. Read each sentence carefully. Anda diminta untuk membaca kalimat secara hati-hati. Kemudian perintahnya, underline the nouns in the sentence. Anda diminta untuk menggarisbawahi kata benda di dalam kalimat tersebut. Contoh, my grandfather gathered together to study every day. Ya. Nah, di sini nounnya yang mana coba? Nounnya adalah my grandfather. Sehingga Anda garis bawahi di sini ya. Kemudian apalagi? She blessed us with a cozy house and faithful cat. Nah, di situ ada dua noun. Yang pertama house, cozy house itu noun. Berarti ini Anda garis bawahi. Kemudian and faithful cat. Cat juga noun, kata benda. Ya. Mudah ya. Jadi ini berkenaan dengan noun. Nah, kemudian kalau sekiranya ada soal seperti ini. Ya. Di situ ditulis fill in the blank with the appropriate noun. Ya. Anda diminta untuk mengisi yang kosong-kosong ini dengan beberapa noun yang tersedia di sini. Yang pas dengan kalimatnya, appropriate noun. Choose from the word inside the box. Mungkin di sini ada boxnya. Anda diminta untuk memilih satu kata, Anda ditaruh di sini. Ya. Contoh, titik-titik-titik is a rich source of food and materials for use. Kira-kira jawabannya yang mana? Rich itu kaya, source itu adalah sumber yang kaya, of food dari makanan dan bahan baku yang kita gunakan. Kira-kira yang mana coba? Ada yang bisa jawab? Baik, jawabannya adalah
fruits. Ya. Fruits is a rich source of food and materials for use. Ya. Dan begitu seterusnya untuk kalimat berikutnya. Nah, di sini kita dulu pernah menjelaskan ada noun atau kata benda itu ada dua. Ada yang disebut dengan common noun, ada yang disebut dengan proper noun, ya kan? Common itu sesuatu yang umum, ya. Proper sesuatu yang khusus, ya. Kalau misalkan common noun-nya dad, itu kan umum, dad untuk siapa saja. Tetapi kalau khusus dad Anton misalkan, ya. Pupil misalkan, pupil itu siswa, ya. Ya, siswa siapa saja, misalkan Susanti atau Samah itu kan khusus, ya. Nah, itu yang disebut dengan proper nouns. Gampang ya. Nah, kalau sekiranya ada soal seperti ini. Fill in the chart with your own examples of matching proper and common noun. Ya, Anda diminta untuk mengisi tabel ini. Yang kiri itu common, yang kanan itu proper. Ya. Contoh misalkan airport, itu kan umum airport. Airport mana? Jakarta Airport, misalkan seperti itu. Books, itu kan umum. Books apa? Misalkan yang judulnya Harry Potter. Ya, itu proper, sesuatu yang khusus. Tea, umum. Tea apa? Misalkan mereknya Sosro, gitu kan. Nah, itu proper. Month, bulan umum. Bulan apa? Bulan Agustus. Proper. Gampang ya. Nah, oke. Kemudian ini berkenaan dengan common and proper nouns. Oke. Jadi sangat mudah bagi Anda. Baik. Kita masih membahas tentang noun, kata benda. Kata benda juga ada dua jenis juga nih. Yang pertama itu adalah count nouns, yaitu kata benda untuk benda-benda yang bisa dihitung. Ya. Contohnya apa? Contohnya saya punya ballpoint, ya, one pen, two pens, ya, three pens. I have one sister, oke, two sisters atau three sisters. Nah, itu juga bisa dihitung. Itu namanya count nouns. Tetapi ada juga nouns yang tidak bisa dihitung. Misalkan air bisa dihitung nggak? Nggak bisa dihitung. Nah, biasanya yang disebutkan itu adalah nama tempatnya. Contohnya a glass of water, ya, segelas air. Berapa jumlah airnya kan sebenarnya itu. Nah, ini namanya mass nouns, ya, mass nouns atau kata benda untuk sesuatu yang tidak dapat dihitung, mass, ya, sesuatu yang sifatnya massa, gitu ya. Contohnya adalah seperti ini. Jadi yang bisa dihitung atau yang disebut dengan count nouns itu 6 cats gitu ya, 5 books itu bisa dihitung. Tapi ada yang tidak bisa dihitung. Nah, yang tidak bisa dihitung itu biasanya digambarkan atau dituliskan dengan mediumnya atau tempat dia nyimpan. Beras kan nggak bisa dihitung, gimana ngitung beras ya 1 butir 2 butir gitu. Nah, biasanya orang menyebutkan apa? Sekarung beras, ya kan? Air juga kan nggak bisa dihitung gitu kan, gimana menghitung air kecuali mungkin dalam satuan liter. Nah, biasanya juga saya minta sebotol air gitu kan, semangkuk sup gitu kan. Nah, itu namanya mass nouns, ya. Mass nouns itu bisa disingkat menjadi M, ya. Kalau count noun itu bisa disingkat menjadi C. Kalau ada perintah kayak gini, on the blank write C if the underlined word is a count noun. Jadi pada yang kosong ini Anda diminta untuk menuliskan C kalau yang digarisbawahi adalah sesuatu yang dapat dihitung. Kemudian write M if it is a mass noun. Ya, Anda diminta untuk menuliskan M kalau sekiranya sesuatu itu tidak dapat dihitung. Contoh, every Sunday my entire friend gathers at office to spend time with each other. Friend bisa dihitung kan? Berarti dia count noun gitu ya. Anda tulis C di situ. Kemudian my sister prepares buns and a pitcher of milk for the mother. Nah, milk bisa dihitung nggak? Tidak. Berarti dia masuk ke dalam kategori mass. Anda tulis M di situ ya. Gampang ya. Nah,
Di sini on the blanks rewrite the following mass nouns with appropriate counters ya. Nah, jadi biasanya kalau di sini kan ada mass nouns ya, kayak contohnya tea itu kan nggak bisa dihitung ya, mass dia. Kemudian sand, pasir ya. Nah, apa tuh? Kalau tea misalkan, Anda minta segelas, a glass of tea, a glass of tea, gitu ya. Gampang. Anda disuruh nulis seperti itu, ya. Kalau misalkan sand, pasir, ya misalkan 1 ember pasir, berarti embernya harus a bucket of sand, gitu ya. Atau 1 skop pasir, ya. Nah, itu tergantung kepada materialnya atau mediumnya, tempat menyimpannya. Itu berarti dia mass, gitu ya. Gampang ya. Ini sangat mudah untuk Anda pelajari. Nah, ada yang lain yang disebut dengan abstract noun. Kata benda tetapi abstrak. Abstrak itu tidak kelihatan, tetapi ada. Ya, makanya kita kalau bahasa kitanya goib, sesuatu yang tidak kelihatan tetapi ada. Contoh apa? Misalkan listrik. Listrik itu kelihatan nggak? Nggak kelihatan, tapi kalau disentuh nyetrum misalkan. Apalagi amarah. Kelihatan nggak orang marah? Ya kelihatan efeknya saja. Tetapi kalau misalkan hati kamu dibongkar, mana sih yang namanya marah? Mana sih yang namanya sedih? Nggak ada. Ya sama juga dengan Tuhan gitu kan. Allah itu ada. Ya, tetapi apakah terlihat? Tidak, gitu kan? Tapi ada. Atau Anda ngirim WhatsApp ke teman Anda, ya, Lina, aku akan datang ke Wancai. Nah, apakah ada huruf bergerak di udara? Ada tulisan Lina, aku akan, nggak ada kan? Tetapi dampaknya ada. Nah, itu yang disebut dengan abstrak, sesuatu yang tidak bisa terlihat. Apa saja yang masuk kategori abstrak? Misalkan happiness, kebahagiaan, itu abstrak tuh. Noun, kata benda. Kemudian love, cinta. Ya. Kumaku, sarangeo, misalkan. Nah, itu cinta itu berarti sesuatu yang tidak bisa dilihat, abstrak. Kemudian anger, kemarahan. Comfort, ya. Kemudian warmth, ya. Nah, ini adalah noun, kata benda yang menyatakan segala sesuatu yang tidak dapat dilihat. Kebalikan dari abstrak noun adalah konkret. Konkret itu sesuatu yang bisa dilihat. Ya. Kemudian di sini Anda kalau misalkan ada perintah kayak gini. Place the following nouns in the correct box. Anda diminta untuk menempatkan kata-kata benda ini di kotak yang tepat, ya. Jadi kayak misalkan obedience, obedience itu kepatuhan, ya. Kepatuhan itu cocoknya masuk ke kategori abstrak atau konkret. Dia masuk ke kategori abstrak ya, berarti masuk ke sini, gitu ya. Kemudian apalagi misalkan feather, bulu, ya, itu masuk ke kategori abstrak atau konkret. Konkret ya, karena terlihat. Oke, gitu. Anda masukkan ke sini. Mudah, oke? Itu kalau ada soal seperti ini. Nah, kemudian di sini ada contoh, misalkan circle the right word that will make the statement complete. Anda diminta untuk melingkari, statement atau kata yang tepat sehingga kalimat ini menjadi lengkap. Oke? Nah, kalimat pertama, important values found in many show on TV. Nah, di sini ada important values. Ya. Apakah dia single atau plural? Plural kan lebih dari satu. Berarti kalau lebih dari satu jangan pilih is. Anda harus memilih are. Ya, important values are found in many show on TV. Ya. Nah, kalau ini gimana? The value of sportsmanship. Hanya satu kan? Ya, hanya satu. Berarti Anda pakai is. Nah, ini kalimatnya adalah present continuous, present continuous tense.
Kalimat yang menerangkan pekerjaan yang terjadi sekarang, yang sedang berlangsung sekarang. Ya, oke. Ini berkenaan dengan nouns. Nah, kemudian ada yang disebut dengan pluralization. Ya, the word plural mean more than one. Jadi kalau misalkan Anda mengenal kata plural itu pasti adalah more than one. Sebenarnya di video yang sebelumnya saya pernah menjelaskan ya. Pokoknya kalau lebih dari satu tinggal ditambahin s atau Anda tambahin is. Kadang-kadang ada kata-kata yang perlu menambahkan x, kemudian sh atau ch gitu kan. Nah, tergantung kepada kata-katanya. Ya, contohnya kalau patch itu satu. Kalau lebih dari satu, patches berarti ditambah is. Kemudian kalau shash itu satu. Tapi kalau lebih dari satu, chassis berarti ditambahkan dengan is. Sama dengan fox, berarti foxes kalau lebih dari satu. Nah, contoh kalau sekiranya Anda diminta untuk, contoh lain, country itu hanya satu. Tapi kalau misalkan lebih dari satu negara, Y-nya diganti nih, Y-nya dihilangkan menjadi countries, gitu. Ya, jangan pakai Y lagi. Kemudian apa? Tray menjadi trays. Ya. Nah, ada yang menarik, ya, misalkan scarf. Anda kadang-kadang suka pakai scarf ya. Kalau satu, tapi kalau scarf-nya lebih dari satu, F-nya dihapus, diganti dengan VES menjadi scarves kalau lebih dari satu. Ya, ini contoh penggunaan. Nah, jadi kalau sekiranya ada perintah kayak gini, change the following nouns to the correct plural form. Anda diminta untuk merubah kata benda berikut, ubahlah menjadi plural form. Ya, menjadi plural, lebih dari satu bentuk. Contohnya, strawberry. Ya, gimana kalau misalkan strawberry satu ya cuma strawberry, tapi kalau misalkan strawberry-nya lebih dari satu, strawberries. Kemudian kalau satu apa? Gitu. Itu kalau sekiranya lebih dari satu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini namanya trace learning. Ya. Perintahnya, circle the letter of the correct answer. Ya, Anda diminta untuk melingkari huruf untuk jawaban yang tepat. Oke. Number one, which of the following is a noun? Ya, dari manakah kata-kata berikut yang merupakan noun? Yang mana coba? A, delicious. Delicious itu bukan noun, tapi kata sifat. Ya, foolish juga bukan noun, tapi kata sifat. Always bukan noun. Berarti yang noun itu adalah waterfall. Anda lingkari yang C-nya. Kemudian di sini, which of the following is not a noun? Yang bukan merupakan kata benda yang mana saja? Salad, kata benda, ya enggak? December, kata benda. Pilot, kata benda. Yang bukan adalah beautiful. Nah, beautiful itu kata sifat. Atau bahasa Inggrisnya adalah adjective. Oke? Jadi kalau Anda diminta circle the letter of the correct answer, Anda diminta untuk melingkari ya huruf yang merupakan jawaban yang tepat. Gitu. Kemudian berikut ini, fill the blanks with the correct form of plural noun. Anda diminta untuk fill the blank, mengisi yang kosong with the correct form, dengan bentuk yang tepat of a plural noun. Dari kata benda yang plural. Plural itu berarti lebih dari satu. The gardener swept into a big pile beside the tree. Nah, jadi si tukang kebun itu menyapu. Biasanya kan orang menyapu daun-daunan ya. Into a big pile beside the tree. Dan memasukkannya ke dalam tempat yang besar yang berada di samping pohon.
Ya, manakah yang tepat? Ya, yang tepat adalah yang B, leaves. Ya, ya, leaf itu kalau misalkan satu, tapi kalau lebih dari satu, leaves pakai V. Ya, berarti di sini expressionnya itu adalah VES. Kalau kalau misalkan dia singlenya apa? Leaf gitu kan, daun. Tapi kalau misalkan pluralnya itu adalah leaves. Oke, nah itu contoh pemilihan kata-katanya. Oke, ini berkenaan dengan noun. Baik, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Silahkan. Berikutnya kita akan membahas pronouns. Ya, apa itu pronouns? Ya, pronouns itu adalah kata ganti untuk kata benda dalam bentuk frasa atau kalimat dalam bahasa Inggris. Ya. Atau pronouns juga sering disebutkan sebagai kata yang digunakan untuk mengganti sebutan orang atau benda. Ya, itu yang disebut dengan pronoun. Ya, jadi kalau noun itu kata benda, kalau pronoun berarti dia kan selain daripada kata benda. Ya, saya akan share terkait dengan baik, kita lanjutkan materi berkenaan dengan pronoun. Ya. Nah, seperti apa bentuk pronouns? Jadi sini pronouns are words that are used to replace nouns. Jadi kata-kata yang digunakan untuk mengganti nouns. Ya. Misalkan Miss Lina, ya itu kan noun ya, diganti menjadi pronoun she. Oke. Mr. Fajar itu kan noun, diganti menjadi he. Nah, itu namanya pronouns. Oke. Nah, contoh. Nah, di sini ya. Di sini ada dua nih pronoun. Before the action word, ada after the action word. Kalau before the action word itu biasanya pronounsnya I, saya. Kemudian you, she, he, it. Ya. Kemudian we, kita, they, mereka. Ya. Ini kalau dipakai before the action word, sebelum kata kerja. Tetapi kalau misalkan pronounsnya dipakai setelah kata kerja, Anda kalau misalkan I, jangan pakai I, tetapi Anda pakai me. She worked for me. Itu kan setelah kata kerja. You tidak berubah sama you. She, ya, she is playing football. Nah, berarti kan sebelum kata kerja. Ya, tetapi setelah itu biasanya her. Kalau he, him. Ya, kalau it tidak berubah. Kalau we itu menjadi us. Ya, kalau they itu menjadi them. Itu berkenaan dengan pronoun. Baik, contoh soal. Misalkan Anda nih, find the pronouns and circle them. Anda diminta untuk mencari pronoun dan lingkari kata itu. The number in the parenthesis tells how many pronoun you can find. Contoh, yang pertama, we watch a movie about Indonesian heroes today. Mana pronounsnya? Gampang ya, pronounsnya adalah ini, we. Ya. Kemudian, the class learn about the sacrifice they made for the country. Nah, mana yang perlu kita lingkari ini? They. Itu pronounsnya. Kemudian, kalau misalkan ada soal kayak gini, circle the pronoun that will complete the statement. Anda diminta untuk melingkari bentuk pronoun untuk melengkapi kalimatnya. Ya. Nah, di sini ada kata kerja told. Ya, ingat tadi kalau sebelum kata kerja dia menggunakan yang ini. I, you, she, he, it. Tapi kalau setelah kata kerja dia menggunakan me, you, her, him. Ya, gitu ya. Nah, prakteknya seperti apa? Seperti ini. Ya. My classmate told. Ini kan kata kerja. Nah, berarti kan setelah. Jangan my classmate told I.
Salah. Yang betul adalah my classmate told me about some visitors to our school today. Oke? Oke. Berarti jawabannya adalah me. Nah, kemudian di sini ada kata kerja said. Kalau sebelum, berarti Anda pilih yang mana? Bukan her dong. Kalau sebelum Anda pilih she. She said that. Nah, berarti kan sesudah kata kerja. Nah, apakah they atau them? Ya. She said that they were student from another school. Anda berarti memilih they. Kenapa? Karena dia sebelum kata kerja untuk kalimat berikutnya. Ya, gitu. Nah, fill in the blank with the correct pronoun. Anda diminta untuk mengisi yang kosong dengan pronoun yang tepat. The teacher gave a surprise quiz today. Nah, di sini gimana yang tepat? He was very difficult. Atau it was very difficult. Ini kan berkenaan dengan kuisnya. Ya, berarti it was very difficult. Oke. Nah, ini berkenaan dengan pronouns namanya. Berikutnya kita masih membahas tentang pronoun. Nah, ada bentuk pronoun lain yang namanya interrogative pronoun. Interrogatif berarti tanya-tanya ya. Berarti pronoun yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Ya. Saya akan share ke Anda apa saja sih interrogative pronoun itu. Ya. Di sini kalau sekiranya objeknya itu adalah person yang Anda tanyakan orang, berarti interrogative pronouns-nya adalah who, ya, pakai who. Oke. Contoh, who help you study for the exam? Siapa yang menolong Anda belajar untuk menghadapi ujian? Kalau dia outputnya itu berupa objek, sesuatu, bisa jadi noun ya, berarti Anda menggunakan kata what. Gitu. Kemudian, what did you have for lunch? Apa yang kamu miliki untuk makan siangmu? Kalau misalkan interrogative pronouns-nya itu semacam memilih sesuatu dari yang banyak atau yang lebih dari satu, Anda menggunakan kata which. Ya, more than one, two. Which subject do you find most? Misalkan. Which subject do you find most difficult? Gitu kan? Nah, ini satu kalimat ini. Oke. Kemudian asking about. Ya, ini punya siapa? Ya, misalkan Anda bertanya seperti itu. Berarti Anda pakai whose. Ya. Whose chair are you sitting on? Anda itu menduduki kursinya siapa? Gitu kan? Artinya. Kemudian di sini whom, ada juga whom. Whom do you think we should invite? Siapa saja yang Anda pikir kita harus undang, gitu kan? Nah, ini yang disebut dengan interrogative pronoun. Ya, pronoun yang digunakan untuk sesuatu yang sifatnya bertanya. Ya. Nah, ini berkenaan dengan pronoun tersebut. Contoh, di sini ada contoh pronounnya enggak ya? Sebentar. Nah, berikutnya ada yang disebut sebagai, masih kita bahas tentang pronoun. Tadi kan interrogatif kalau nanya. Kemudian pronoun itu ada yang namanya demonstrative pronoun. Ya. Jadi kalau Anda menunjuk sesuatu apakah itu dekat atau jauh, itu yang disebut dengan demonstrative pronoun. Nah, kalau dekat berarti biasanya orang menggunakan kata this. Tapi kalau jauh biasanya orang menggunakan kata that, itu, ya. Nah, ternyata dibagi dua lagi. Kalau this-nya itu hanya satu benda, berarti Anda menggunakan this is my pen, satu. Tetapi kalau misalkan lebih dari satu, misalkan Anda punya pulpen lebih dari satu, tetapi adanya di sini, ya, Anda bisa mengatakan these are my pen, gitu kan? Berarti these, ya. Tapi kalau sekiranya jauh di sana, misalkan far, nah, Anda biasanya menggunakan kata that kalau satu.
Ya, tetapi kalau misalkan yang Anda tunjuk lebih dari 1, 2 atau 3, ya Anda menggunakan kata those. Ya, inilah yang disebut sebagai demonstrative pronoun. Ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan indefinite pronouns. Ya, indefinite pronouns itu are not specific at all. Some can be singular while some can be plural. Bisa singular, bisa cuma satu, bisa juga plural, bisa juga banyak. Contohnya itu adalah both, yaitu kalau misalkan plural. Tapi kalau misalkan singular itu satu. Tapi kalau misalkan indefinite, tidak ditentukan, orang menggunakan statement misalkan all of my friend. Ya, kita all of my friend itu singular or plural. Kemudian apalagi misalkan orang menggunakan kata any, ya, atau more, most, atau none. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian nah itu berkenaan dengan pronoun, ya. Jadi hari ini kita membahas tentang noun, ya. Ya tadi ya, kemudian kita juga membahas tentang pronoun. Pronoun ternyata dibagi lagi menjadi kepemilikan, kemudian interrogatif pronoun, kemudian juga tentang berkenaan dengan penunjukan, ya, atau berkenaan juga dengan infinite pronoun. Nah, sekarang kita masuk ke kata sifat. Ya, kata sifat itu bahasa Inggrisnya adalah adjective. Misalkan, oh, you are beautiful. Beautiful itu berarti kata sifat. Berarti dia adjectives, ya. Nah, jadi adjective are words that describe noun and pronouns. They create a clear image of what is being described, ya. Jadi dia menggambarkan segala sesuatu yang ingin Anda bayangkan secara jelas. Nah, ini adjective. Oke? Nah, contoh adjektif apa saja? Contohnya noisy. Nah, itu kata sifat, ya. Kemudian apa lagi? The classroom was full of kids. Full itu juga sifat adjektif, ya. Nah, misalkan Anda diminta untuk menjawab ini. On the blank, put the check if the word is an adjective. Put a cross mark if it is not. Jadi Anda diminta untuk mencantumkan tanda cek kalau ternyata kata-katanya itu adalah adjektif. Tapi Anda diminta untuk memasukkan X kalau kata-katanya itu bukan adjektif. Contoh, nomor 1, smooth, ya, lancar. Nah, berarti adjektif tuh. Berarti Anda penggunaan kata cek di sini. Anda cek. Kemudian apalagi? Orange juice. Orange juice itu kata sifat atau kata benda? Kata benda. Noun. Berarti di sini Anda X kan gitu, X mark if not an adjective. Kemudian di sini ada perintah. Circle the adjective that describe the underlying nouns and pronouns. The number in the parenthesis tells how many adjective you can find. Ya, Anda diminta untuk melingkari adjektif kata sifat. Contoh, Mel sat beside me on the broken chair. Ya, beside itu sifat juga, di sebelah mana, petunjuk. Ya, tapi yang jelas-jelas adjektif di sini broken chair. Ya. Nah, itu yang Anda lingkari. She almost fell on the cold hard floor. Ya. Yang masuk kategori adjektif mana? Kata sifat. Di sini ada dua, ada cold, hard, itu kata sifat, ya. Lantainya sifatnya dingin dan keras, gitu ya. Oke, itu cara menjawabnya. Kemudian circle the adjective that can describe the given noun. Anda diminta untuk melingkari kata sifat yang menggambarkan kata benda yang diberikan. Nah, kata bendanya misalkan delivery truck. Ya. Kata sifatnya Anda bisa fast delivery truck, ya. Jadi truck delivery-nya itu yang mengantarkan, truk yang mengantarkan itu cepat. Nah,
Kemudian circle the adjective that can describe given noun. Contohnya grandmother. Ya. Anda bisa menyebutkan intelligent grandmother, bisa. Itu menunjukkan sifat daripada grandmother tersebut. Baik, inilah materi yang berkenaan dengan adjektif. Baik, materi hari ini cukup. Demikian.